Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, salam sukacita, haleluya. Kembali kita bersyukur jikalau hari ini untuk mendengar firman Tuhan, untuk kita dipulihkan, dikuatkan, dan sekaligus ditegur, diajar. Puji Tuhan, saudaraku. Tema kita, saudaraku, di hari ini menyatakan satu ungkapan dari Salomo di pengkhotbah yang mengatakan bahwa tidak ada yang baru. Apa betul Bapak Ibu tidak ada yang baru? Ini perlu kita untuk pelajari dan mendapatkan makna ucapan tersebut, latar belakangnya apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui bahwa Salomo pada saat masa mudanya dia menulis Amsal, beranjak dewasa dia bicara soal Kidung Agung, dan kemudian setelah dia menjadi tua bicara soal pengkhotbah, di pengkhotbah, kitab pengkhotbah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berpikir bahwa apa tidak ada yang baru di muka bumi ini? Kalau tidak ada yang baru berarti ya kita tinggal menunggu nasib, saudaraku, dan tidak melakukan apa-apa. Sebelum saya lebih jauh berdoa, berkhotbah, Bapak Ibu, dalam hal ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, terpujilah nama Tuhan. Hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, dan hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tidak ada yang baru, saudaraku. Kalau saya mengamati sebelum saya berpikir waktu itu mengenai kondisi Salomo, tapi saya ingat bahwa inspirasi dari khotbah ini karena dari kitab pengkhotbah. Tapi latar belakangnya saya belum pelajari, saudara. Ternyata ada kesamaan persis dengan seorang engkong atau kakek atau encek secara tepatnya, saudaraku, bicara dengan saya waktu ada di satu ujung gang di rumah saya. Dan kakek ini atau encek ini bicara, "Denny, hidup ini cepat sekali. Seperti tidak ada yang baru. Sekarang encek sudah menjadi tua." Menyesal, encek menyesal bahwa hidup waktu mudanya foya-foya. Jadi sekarang tinggal tunggu mati. Saudara, hidup ini singkat bagi orang yang untuk melalaikan dan mengabaikan nilai-nilai hari demi hari dan umur demi umur hidupnya. Saya teringat ini, saudaraku, teringat Salomo. Iya toh? Dan kemudian saya baca latar belakangnya Salomo, betul. Ternyata, saudaraku, di sini sebentar saya akan menyajikan ayat-ayatnya, bahwa Salomo betul orang berhikmat, saudaraku. Betul dia orang berhikmat. Iya kan, dia orang yang kaya raya pada saat zamannya. Tapi ungkapan tidak ada yang baru di bawah matahari ini, itu benar-benar persis, Bapak Ibu, seperti saya bicara dengan, atau seperti encek itu bicara dengan saya. Saya bilang sama encek ini, ya mau apa? Sekarang sudah sudah menjadi tua, atau tinggal tunggu hari kematiannya, saudaraku. Waktu itu tuh encek umurnya sudah 75, saudaraku. Jadi di sini saya ada cermin, ada satu refleksi dalam hidup saya. Waktu itu saya masih muda, Bapak Ibu. Berarti di sini saya punya nilai, atau saya punya punya satu hal yang berharga, saudaraku. Jadi saya tidak boleh di masa muda saya dilewatkan begitu saja tanpa makna, tanpa arti, atau lain kata, hidup untuk berfoya-foya.
Ya, bertepatan waktu itu saya miskin, berfoya-foya apa? Ya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terutama khotbah saya ini ditujukan untuk kaum muda, untuk anak muda. Tatkala engkau masih muda dan engkau masih sangat muda, jangan sampai kau menyia-nyiakan hidupmu. Nanti satu saat jadi hidupmu akan sia-sia. Dan pada akhirnya memang tidak ada yang baru, karena hidup ini seakan-akan singkat. Padahal kalau dipikir-pikir, direnung-renungkan, hidup ini saudaraku tidak singkat sebetulnya. Hidup ini sebetulnya penuh warna. Iya kan, penuh kesempatan-kesempatan. Penuh dengan apa? Dengan makna-makna, saudaraku. Dengan nilai-nilai yang sangat luar biasa jikalau kita tidak menyia-nyiakan. Ya boleh juga lah khotbah saya ini bagi yang sudah tua. Yang sudah tua bukan berarti kamu tidak berarti. Ya kan? Kalau di masa mudamu engkau menyia-nyiakan, masa tuamu engkau jangan menyia-nyiakan. Ini banyak orang, saudaraku, pada saat usia tua sudah tidak ada semangat lagi. Hari-harinya, saudaraku, tinggal tunggu kematian. Itu juga salah, saudaraku. Ya, itu juga salah. Saudaraku, kenapa bicara tidak ada yang baru? Saya di sini mendapatkan 3 poin. Pertama adalah menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada. Ya, sudah barang tentu ayatnya di Pengkhotbah pasal 11. Ini tulisan Salomo. Pengkhotbah pasal 11. Waktu Salomo menjelang hari tuanya, atau di hari tuanya menjelang hari kematiannya. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan 10. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Saudara, renungkan firman Tuhan ini. Sebetulnya kalau kita renungkan lebih mendalam firman ini dalam bentuk sindiran, dalam bentuk ajaran, dalam bentuk peringatan. Untuk dalam hal kaum muda atau engkau yang masih muda, seakan-akan engkau bersukaria dan tidak mau dalam kesesakan, tidak mau dalam penderitaan. Engkau maunya hidup hura-hura, tidak mau pusing. Ada yang dibuat susah. Entah mungkin orang tuamu, entah mungkin orang lain yang kau buat susah. Nah, inilah kondisi ya saudaraku yang terjadi pada saat orang masih muda. Tapi Salomo kasih ingat di sini bahwa Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi di sini saudaraku, jangan sampai saudaraku tidak ada perhitungan bahwa itu tidak mengapa hidup hura-hura. Salomo kasih peringatan pada saat dia sudah tuanya, saudaraku. Jadi di sini kaum muda, jangan sampai engkau menuruti hawa nafsumu, menuruti apa kata hatimu, hedon. Ya kan, hedon itu adalah sebuah nilai etika atau satu nilai filsafat. Kenikmatan yang paling tertinggi adalah kenikmatan manusia. Itu kacau Bapak Ibu. Salomo pernah mengalami hal itu. Iya kan? Salomo pernah mengalami itu tatkala dia masih muda. Walaupun dia tulis Amsal, tetapi hidupnya saudaraku dia foya-foya saudaraku. Karena dia banyak hartanya, karena ada hikmat Tuhan di dalam dia. Tuhan tidak mencabut hikmat Tuhan di dalam diri dia. Tetapi di sini pada akhirnya hikmat Tuhan juga lah yang bekerja bagi Salomo pada saat dia menjadi tua. Dia kasih peringatan-peringatan kepada setiap kita, terutama yang masih muda, bahwa hati-hati. Jika engkau menyia-nyiakan waktu yang ada dan tidak menghargai waktu yang ada, engkau akan susah. Engkau akan menyesal. Dan engkau akan, bisa jadi, engkau akan binasa. Jangan menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada. Saya banyak kali untuk mendengar kesaksian-kesaksian dari jemaat, menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada. Dan akhirnya timbulnya penyesalan.
Ya memang penyesalan itu kondisinya Bapak Ibu belakangan. Iya kan? Tetapi hal ini sebetulnya bisa diperhitungkan. Bisa diwaspadai. Bisa untuk kita bijaksana dengan menggunakan waktu-waktu yang ada. Jikalau kita menyia-nyiakan waktu yang ada pengadilan Tuhan. Jangan sampai hidup ini menjadi sia-sia. Pasti saudaraku urusannya ke situ. Perambatannya ke situ. Jika engkau menyia-nyiakan waktu yang ada, iya kan? Akhirnya sia-sia. Itu yang dikatakan Salomo. Tatkala dia sudah tua. Jadi saudaraku, sebetulnya ada nilai-nilai yang baru saudaraku dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya kita menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu nilai-nilai itu. Jadi kalau kita mengikuti pandangan Salomo tatkala dia terkondisikan bicara semua di kolong langit ini sia-sia. Waduh. Saudaraku, ya tinggal kita masing-masing tunggu mati saja. Tidak ada hal yang perlu kita lakukan lagi. Iya kan? Nah, ini mematahkan semangat sebetulnya. Betul bahwa Salomo itu penuh hikmat Tuhan, itu saya akui. Tetapi di sini pun dia ada sisi lemah. Lihat, di dalam kelemahannya dia tulis, saudaraku, di kitab Pengkhotbah. Di kitab Pengkhotbah. Jadi yang pertama, saudaraku, menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada. Iya kan, saudaraku? Kalau dalam manajemen waktu, saudaraku, wah itu ada yang disebut pembusukan waktu. Banyak, saudaraku, terkondisikan orang sedang membusukkan waktunya. Waktunya dipakai untuk foya-foya. Waktunya dipakai untuk perbuatan-perbuatan najis. Waktunya dipakai untuk perbuatan-perbuatan jahat. Padahal waktu-waktu itulah yang Tuhan kasih untuk engkau mengabdi kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang secara iman kau akui itu. Tetapi saudaraku, perilakunya jauh dari itu. Ini yang sangat disesalkan jika waktu-waktu yang ada Anda sia-siakan. Siapapun dia. Makanya saudaraku, mulai saat ini, sebelum terlambat, saudaraku, pakailah waktu-waktu yang ada dengan apik. Iya kan? Di dalam diri kita sebabnya ada potensi-potensi besar. Ada energi-energi besar yang untuk kita. Iya kan? Yang dari Tuhan. Dan talenta dari Tuhan untuk kita kerjakan. Untuk kita berkarya. Untuk mempermuliakan Tuhan. Jikalau tidak, saudaraku, Anda akan menyesal. Menyesalnya itu tidak ada kurun waktu. Menyesalnya selama-lamanya. Ini penting untuk kita camkan baik-baik. Dan renungkan baik-baik. Jangan menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada. Jangan semuanya menjadi sia-sia. Yang membuat terkondisikan bahwa hidupmu tidak berguna, tidak berdaya, dan tidak ada hasil apa-apa. Waduh, sangat mengerikan Bapak Ibu kalau hidup seperti itu. Wah, jadi jangan membangun argumentasi ini itu. Justru argumentasimu akan melawan dirimu sendiri yang membuat engkau bertambah lemah. Firman Tuhanlah yang engkau boleh bergerak di dalam firman Tuhan. Firman Tuhanlah sebagai dorongan untuk engkau melakukan yang baik, untuk melakukan yang benar, untuk menjalankan tanggung jawabmu. Karena di situ letaknya ada hukum-hukum. Dan ada kewajiban-kewajiban. Sebagai manusia yang bernilai di mata Tuhan dan berharga di mata Tuhan, hiduplah sesuai apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, saudaraku, tidak ada yang baru. Kenapa demikian? Karena menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kita lihat di Pengkhotbah pasal 12, ayat 1 sampai 7. Pengkhotbah pasal 12. Maaf. Ayat 1 sampai 7. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap,
dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tempat jalan tertutup, bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi debu, menjadi tanah, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karena kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Yang kedua, saudaraku, di sini Salomo memberitahu bahwa jikalau engkau menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang ada, lagi-lagi dikatakan semua menjadi sia-sia, lagi-lagi sia-sia. Kenapa? Ada kurun waktu manusia hidup. Ada kurun waktu semua yang ada di dunia ini berakhir. Iya kan? Nah, di sini perlu kita paham akan nilai-nilai keindahan hidup, hari-hari Tuhan, waktu-waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kesempatan-kesempatan yang ada. Jikalau engkau tidak benar-benar mengambil kesempatan yang ada, bisa berbahaya, saudaraku. Bisa berbahaya. Iya kan? Saudara, Tuhan datang seperti pencuri. Dan kita harus lebih cepat dari kedatangan Tuhan untuk dalam pertobatan. Jika kesempatan ini tidak diambil, terkondisikan, engkau boleh mengatakan, mempertuhankan Yesus. Ingat baik, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ya kan, kecuali yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ingat baik, saudara, seringkali kita yang telah mendapatkan kasih karunia merasa kebal hukum, sehingga seenaknya berbuat dosa, dan bahkan, saudaraku, tidak berpikir untuk bertobat, karena toh ada nilai surga otomatis. Wah, ini kacau Bapak Ibu, ini sangat kacau sekali kalau kondisinya seperti itu. Kesempatan-kesempatan yang ada, Bapak Ibu, jangan dipermainkan. Iya kan? Janganlah kesempatan-kesempatan ada disia-siakan, dan juga janganlah kesempatan-kesempatan menjadi kunci yang berkali-kali kita untuk berbuat dosa kemudian bertobat. Tidak boleh begitu juga. Jadi kesempatan ini benar-benar, Bapak Ibu, harus diletakkan makna yang secara proporsional. Iya kan? Sebab seringkali begini, kalau kita dikasih peringatan sama seseorang, ya nanti juga saya Pak, kalau sudah tua saya bertobat. Ya kalau sudah gimana, ada waktu Tuhan lah saya bertobat. Itu, saudaraku, perkataan konyol, saudaraku. Perkataan konyol sekali. Dia pikir bahwa dia tidak tahu bahwa besok akan mati atau sebentar dia akan mati. Harus tahu, manusia seperti uap, saudaraku. Jadi, saudaraku, kesempatan itu, saudaraku, harus tidak boleh kalah cepat dengan waktu kedatangan Tuhan atau waktu kematian kita. Karena di sini jelas dinyatakan bahwa manusia akan kembali kepada debu. Karena dari situ diciptakan roh kembali kepada Allah. Supaya semua tidak menjadi sia-sia. Jangan menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang ada. Di dalam Efesus 4 ayat 23-24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, ini satu nilai, saudaraku, yang dari Tuhan. Anugerah yang dari Tuhan. Iya kan?
Jadi tabiat lama kita harus kita buang dan sudah tidak ada lagi. Kita memperoleh nilai yang baru, yaitu roh yang baru, lahir baru, saudaraku. Nah, di sini saudaraku pasti membutuhkan waktu. Waktunya waktu awal itu yang saya bilang kesempatan. Ya kan? Waktu awal adalah detik pertama itu kesempatan. Nah, tatkala kesempatan ini hilang Bapak Ibu, atau Bapak Ibu tidak sambut dengan baik, tidak pergunakan dengan baik, akan terbang. Ini perlu Bapak Ibu menyadari. Ya kan? Jadi setiap kita tatkala teringat akan perbuatan-perbuatan jahat kita, tatkala kita teringat akan perbuatan-perbuatan najis kita, itu sebetulnya kesempatan untuk kita bertobat. Bukannya malah berargumentasi, nanti saja. Berbahaya Bapak Ibu. Iya dong. Jadi Tuhan itu luar biasa. Roh Kudus itu yang dalam diri kita selalu kasih kita ingat. Dia penasehat, saudara, penasehat ajaib. Iya kan, engkau berbuat ini loh. Ini tidak berkenan Tuhan ini. Ya harus bertobat, saudaraku. Iya kan, jangan sampai kau merasa borongan, include. Karena mendapat kasih karunia, include keselamatan. Sehingga kau tidak memperhatikan perbuatanmu yang masih jahat. Bertobat itu metanoia Bapak Ibu, berbalik 180 derajat. Supaya kita meninggalkan dosa, berbalik arah untuk kepada Tuhan. Ini penting. Jika kesempatan itu hilang, tidak akan pernah kembali lagi. Ini penting ya bagi Bapak, Ibu, dan bagi kita semuanya. Waktu adalah pada saat dia berlalu, sudah tidak akan pernah kembali lagi. Jangan menyesal, saudaraku, di kemudian hari setelah kematian tidak ada gunanya. Dan itu adalah nilai-nilai yang sia-sia. Pun kalau hari ini Anda mendengar khotbah saya, iya kan, kabar baik yang saya beritakan, itu namanya kesempatan Bapak Ibu. Dan untuk bertobat, untuk menyadari saudaraku, untuk menyadari. Yang dalam hal ini jikalau kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan najis, Anda boleh menganggap sepi diri saya, tapi saya yang beritakan itu Anda tidak boleh menganggap sepi. Pemberitaan firman Tuhan itulah yang harus Anda sungguh-sungguh respon. Penting karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jikalau engkau menyia-nyiakan firman Tuhan, engkau akan menyesal. Kesempatan yang ada hari ini, detik ini, jangan engkau lewatkan begitu saja. Bertobat. Bertobat dan bertobat Bapak Ibu. Supaya engkau tidak menyesal dan tidak menjadi sia-sia. Itu penting untuk kita sadari. Yang terakhir, tidak ada yang baru karena menyia-nyiakan perintah-perintah yang ada. Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai 14. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Diakui itu, saudaraku. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Itu diakui oleh Salomo. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Itu kuasa yang menggentarkan, saudaraku. Itu diakui oleh Salomo. Lagi pula anakku, waspadalah. Nah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Saudara, seringkali kita merasa cukup pada saat kita sudah berprestasi.
bergelar S1, S2, S3, bahkan bergelar profesor. Itu di mata Tuhan bukan nilai yang sebenarnya. Itu di mata Tuhan bukan nilai yang sesungguhnya. Jadi saudaraku, bukan gelar-gelar itu yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan adalah sikap, attitude, perbuatan. Apakah menyenangkan Tuhan atau tidak? Salomo akui, dia jujur membuat Amsal-Amsal itu baik, menulis buku itu, tapi tidak ada habisnya. Ya, disinilah saudaraku bagian yang menurut dia ada kesempatan-kesempatan yang ada, atau menyia-nyiakan kondisi-kondisi yang ada. Iya kan, menyia-nyiakan saudaraku perintah-perintah yang ada. Jika kita menyia-nyiakan perintah yang ada, saudaraku, ada nilai pertanggungjawaban jawab. Saudaraku, dalam etika teologi itu ada 3, kewajiban, hukum, iya kan, dan itu tanggung jawab. Ini yang manusia harus ada di situ. Iya kan? Etikanya di situ, saudaraku. Ada kewajiban, ada nilai hukum, ada nilai tanggung jawab. Itu nilai yang tertinggi. Itu namanya etika teologi. Etika Kristen. Kalau ketiga ini, perintah-perintah ini Anda kesampingkan, Anda sia-siakan, apa jadinya? Anda mau memakai etika apa? Memakai cara siapa? Filsafat mana? Semua dibutuhkan pertanggungjawab kepada Tuhan. Saudara, perintah-perintah yang ada seringkali kita abaikan. Jadi pakai sikap EGP, emang gue pikirin Pak. Silakan kamu tidak pikirkan. Nanti engkau akan berpikir keras dan dalam penyesalan. Ini penting saya tekankan di sini Bapak Ibu. Salomo memberitahu kembali kepada kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan perintah-perintah Tuhan. Sebab yang disebut orang beriman adalah melakukan perintah-perintahnya, bukan mengabaikan perintah-perintahnya. Apalagi menyia-nyiakan perintah-perintahnya dengan hidup sekarepmu, sekarep dewe, yang pada akhirnya engkau akan sia-sia. Engkau boleh menyatakan sebagai orang yang berhikmat. Engkau boleh mengagumi nilai sebagai pelayan Tuhan. Itu hanya lip service. Kelakuan yang sesungguhnya kalau jahat Bapak Ibu, berarti tidak mempan dengan perintah Tuhan. Tidak mempan dengan kehendak Tuhan. Atau mengadakan perlawanan, resisten. Itu yang disebut kedurhakaan. Di masa tuanya Salomo memberikan peringatan kepada setiap kita agar jangan menyia-nyiakan perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu, saudaraku, sangat luar biasa. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ungkapan tidak ada yang baru, itu ungkapan saudaraku yang menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada, menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang ada, dan yang menyia-nyiakan perintah-perintah yang ada. Sehingga tidak terjadi nilai pembaharuan. Karena hidup ini berjalan terus Bapak Ibu, menurut ukuran setiap waktu-waktu yang kita punyai dari Tuhan. Pada saat kita meninggal, di situ game over, selesai. Apakah waktu-waktumu akan kau sia-siakan, kesempatan-kesempatanmu akan sia-siakan, perintah-perintah Tuhan akan kau sia-siakan? Kembali kepada nilai Bapak Ibu. Semua saya kembalikan kepada nilai Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Mari kita mempergunakan waktu-waktu yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada, dan perintah-perintah yang ada untuk
tunduk kita di dalam hal itu, sehingga tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan isi hatimu. Aku percaya bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, sebab kami tidak mau menyia-nyiakan apapun yang dari Tuhan, karena itu sangat amat berarti, sangat amat bernilai, sangat amat berharga, lebih dari apapun di dalam dunia ini. Dan agar kami tidak menjadi sia-sia, kami ingin terus melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kesempatan yang Kau berikan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.